5 alasan amunisi Korea Utara bisa bantu Rusia memenangkan perang di Ukraina. Jika Korea Utara memberikan peluru artileri dan senjata lainnya kepada Rusia untuk perang di Ukraina, hal ini dapat membantu pasukan Kremlin menambah persediaan amunisi mereka yang semakin menipis. Jika hal itu akan kemungkinan besar tidak akan mengubah arah konflik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di Rusia pada Selasa 12 September 2023 untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, di mana para pejabat AS mengatakan mereka mengharapkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan senjata. Berikut adalah 5 alasan kenapa pasokan amunisi Korea Utara akan membantu Rusia memenangkan perang melawan Ukraina. 1. Korea Utara memiliki cadangan artileri dan roket dalam jumlah besar. Korea Utara diyakini memiliki persediaan peluru artileri dan roket dalam jumlah besar yang kompatibel dengan senjata era Soviet, serta sejarah memproduksi amunisi semacam itu. Besarnya simpanan tersebut dan penurunannya dari waktu ke waktu masih kurang jelas. Begitu pula dengan skala produksi yang sedang berlangsung. Namun simpanan ini dapat membantu mengisi kembali persediaan yang sangat terkuras di Ukraina, kata Joseph Dempsey, peneliti pertahanan di Institut Internasional untuk Kajian Strategis. Meskipun akses terhadap saham-saham tersebut mungkin akan memperpanjang konflik, namun hal tersebut sepertinya tidak akan mengubah hasilnya, tambah Dempsey. 2. Rusia membutuhkan pasokan amunisi. Baik Ukraina maupun Rusia telah menggunakan peluru dalam jumlah besar dan meminta sekutu dan mitra di seluruh dunia untuk mengisi kembali persediaan amunisi mereka. Rusia menembakkan 10-11 juta peluru tahun lalu di Ukraina. Perkiraan seorang pejabat barat pada hari Jumat, amunisi yang diberikan AS kepada Ukraina antara lain adalah peluru dengan kemampuan canggih, seperti Excalibur, yang menggunakan panduan GPS dan sirip kemudi untuk mencapai sasaran sekecil 3 meter dari jarak hingga 40 km. 3. Amunisi Korea Utara tidak berteknologi tinggi. Penawaran Korea Utara kemungkinan tidak terlalu berteknologi tinggi, namun mengakses saham-saham tersebut kemungkinan akan meningkatkan kemampuan Rusia secara signifikan dalam jangka pendek. Sementara jalur produksi Korea Utara akan membantu dalam jangka panjang, kata Simon Weisman, peneliti Stockholm International Peace Research Institute, dilansir Reuters. Hampir tidak ada amunisi yang canggih. Ini akan mendukung penggunaan artileri tradisional, namun tidak memberi Rusia amunisi presisi apapun, katanya. Untuk memiliki persediaan minimal untuk semua artileri kaliber 100 mm sampai 152 mm, berarti Korea Utara akan memiliki setidaknya jutaan cadangan peluru, kata Weisman, dan untuk mengisi kembali amunisi yang ditembakkan dalam latihan atau demonstrasi, akan memerlukan kapasitas produksi yang serius. Gedung Putih mengatakan Rusia ingin membeli jutaan peluru artileri dan roket dari Korea Utara. 4. Kuantitas lebih penting dibandingkan kualitas. Tembakan artileri massal telah memainkan peran penting sejak invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut sebagai operasi militer khusus. Beberapa analis menyebut artileri sebagai raja pertempuran meskipun fokusnya adalah para senjata yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Jika digunakan dengan benar, artileri dapat menghancurkan kemauan dan kohesi musuh, memberikan peluang besar untuk merebut wilayah dan inisiatif, kata Patrick Hayton, peneliti Royal United Service Institute dalam sebuah laporan baru-baru ini. Namun hal ini lebih rumit dari sekedar menembakkan peluru ke arah musuh, dan serangan artileri Rusia berulang kali gagal mengusir pasukan Ukraina yang sedang mengangkat, papar Hayton. 5. Kualitas amunisi korut patut dipertanyakan. Hayton mengatakan kepada Reuters bahwa pertanyaan mengenai kualitas peluru artileri Korea Utara dapat berdampak jika kekurangannya berada di luar toleransi yang diterima. Amunisi yang dibuat dengan buruk akan memiliki kinerja yang tidak konsisten. Perilaku dalam penerbangan mungkin terpengaruh sehingga mengurangi akurasi. Kualitas sekring yang buruk dapat menyebabkan fungsi prematur. Umur simpan dapat berkurang jika isinya dibuat dengan buruk, katanya. Ini semua perlu dibuat dengan spesifikasi tinggi, jika tidak mereka mungkin tidak mendarat di tempat yang diharapkan dan dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Kinerja artileri dan awal Korea Utara patut dicurigai sejak tentara Korea Utara menembakkan sekitar 170 peluru ke Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada tahun 2010, yang menewaskan 4 orang. Menurut laporan proyek 38 North yang berbasis di Washington, lebih dari separuh peluru tersebut jatuh di perairan sekitar pulau tersebut, sementara sekitar 20% peluru yang mengenai pulau tersebut gagal meledak.
Tingkat kegagalan yang tinggi menunjukkan bahwa beberapa amunisi artileri buatan Korea Utara mengalami kontrol kualitas yang buruk selama pembuatan atau kondisi dan standar penyimpanan yang buruk, kata laporan itu. Dengan jumlah amunisi yang sangat besar, kurangnya presisi dan kadang-kadang peluru atau roket yang tidak berguna tidak akan menjadi masalah bagi Rusia, kata Wisman. Namun akan menjadi masalah jika amunisi Korea memiliki kualitas yang buruk sehingga tidak aman untuk digunakan tentara Rusia. Ada indikasi bahwa masalah kualitas seperti itu terjadi pada amunisi Korea, tambahnya. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan, Korea Utara melakukan kesalahan besar jika membantu Rusia dalam persenjataan untuk perang di Ukraina. Permintaan bantuan Rusia ke Korut merupakan bentuk keputusasaan. Korut merupakan negara tertutup yang dijatuhi sanksi bertubi-tubi terkait program rudal dan senjata nuklirnya. Bantuan senjata Korut terhadap Rusia, kata dia, hanya akan membuat kedua negara semakin terisolasi. Gagasan bahwa mereka akan memasuk amunisi untuk mencapai tujuan tersebut akan menjadi kesalahan besar. Saya sangat yakin, bagi Rusia dan Korea Utara, hal ini akan semakin mengisolasi mereka, kata Harris dikutip dari Reuters. Para pejabat AS memperingatkan perundingan senjata antara Rusia dan Korut mengalami kemajuan. Laporan media mengungkap pemimpin Korut Kim Jong-un akan melakukan berkunjung ke Rusia bulan ini untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Disebutkan kedua pemimpin akan membahas pasokan senjata ke Rusia. Sangat jelas bahwa Rusia telah mengalaminya. Jelas sekali mereka sangat putus asa. Mereka mengalami kegagalan strategis. Bayangkan saja pada awalnya 1,5 tahun lalu, para pengamat mengatakan ini bisa berakhir dalam beberapa hari. Tapi Ukraina masih berperang, kata Harris. Pemerintah Korea Utara mengkritik keras keputusan Amerika Serikat mengirim tank canggih ke Ukraina. Korea Utara menyebutnya sebagai kejahatan tidak etis yang bertujuan melanggengkan situasi internasional yang tidak stabil. Tuduhan Washington ke Korea Utara telah memberikan senjata ke Rusia sebagai rumor tak berdasar untuk membenarkan bantuan militernya sendiri ke Ukraina. Kwon Chung-keun, Direktur Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Berita Negara, agen KCNA pada Minggu 29 Januari 2023. AS bekerja keras untuk memasok senjata ofensif seperti tank tempur utama ke Ukraina dengan biaya berapapun tanpa menghiraukan perhatian dan kritik dari masyarakat internasional.